Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 3 September 2025, hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, videokan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, ya. Jadi untuk sekarang pagi ini marketnya untuk di gold itu semakin lama semakin ngebuat all time high baru, ya. Jadi market alasan utama kemarin ngebuat all time high karena adanya campur tangan dari Trump, kemudian spekulasi potong suku bunga. Dan kemarin ya pada saat sesi sore hari yang di sini kita bisa melihat gold itu turun ya kan per jam 3 pada saat saya sesi live stream itu kan drop sampai ke area demand di sekitaran harga 3470. Dan saya juga ada bilang kalau kemarin itu market US juga masih belum open ya kan. Dan di grup saya ada bilang juga hati-hati kalau semisalnya market bond itu bisa crash ataupun market yield bisa tiba-tiba lompat nggak ada obat ya. Jadi kemarin itu faktor tambahan untuk gold kenapa bisa naik itu karena market bond itu mengalami crash yang cukup lumayan ya. Jadi bondnya itu bergerak turun sehingga yieldnya itu bergerak naik. Jadi ketika yield itu bergerak naik, terutama untuk US 10 yieldnya itu naik dan yang juga 2 tahun itu sama-sama naik, maka otomatis itu bisa melemahkan kenaikan daripada XAUUSD. Nah kemarin pada saat sesi Amerika Open, ya pada saat sesi Amerika Open, itu yang pertama, hint pertama adalah tentu aja Amerika belum ada menikmati untuk ambil posisi pada saat sesi sebelumnya ya kan, karena hari Senin market Amerika libur. Itu penggerak pertama. Penggerak kedua, ketegangan itu market bond dan juga yield yang bisa mengalami yang namanya bond market bisa mengalami crash. Sehingga kemarin kalau kita lihat juga itu risk asset seperti Nasdaq sempat drop parah ya kan, kemudian diikuti oleh US 30, kemudian S&P 500 juga semuanya itu nge-crash sebelum akhirnya marketnya bounce back untuk naik. Nah untuk di gold sendiri yaitu diuntungkan karena ini sebagai aset safe haven dan terus bergerak naik. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita lihat semenjak dari tanggal 1 April ya, semenjak dari tanggal 1 April market di sini itu belum melakukan proper retracement kalau boleh saya bilang sih ya. Market ini belum melakukan proper retracement, jadi hati-hati aja. Walaupun ditambah kemarin di situ kita melihat data yang cukup jelek lah ya dari data kemarin, yang dimana ISM Manufacturing PMI itu keluarnya lebih rendah dari data sebelumnya, lebih rendah dari konsensus ataupun forecast. Walaupun di sana lebih bagus dari data sebelumnya, tapi ini tetap di bawah 50 ya. Jadi itu memberikan dampak yang negatif untuk di emas sebenarnya, karena kan USD-nya melemah. Tapi itu tidak faktor utamanya sih ya. Untuk hari ini kita ada yang namanya ADP, JOLTS Job Opening. Untuk JOLTS nanti diperkirakan akan ada kenaikan sedikit dari 7,4 ke 7,3. Jadi menurut saya sih di sini untuk JOLTS sendiri selama dia tidak turun di bawah 7 juta, saya rasa itu masih data lowongan pekerjaannya itu masih oke lah, tidak terlalu yang rendah banget. Tapi kalau beyond 7,7 itu saya rasa juga sudah bagus ya kan. Yang penting kalau ini mau mengalami goldnya koreksi, JOLTS Job Opening wajib keluar di atas 7,7 juta ya, atau enggak di 8 juta itu udah hebat kali sih sebenarnya. Cuman saya rasa ini agak sedikit dilema sih sebenarnya ya. Cuman ya kita lihat aja lah bagaimana nanti malam ya. Sementara itu apakah ada Trump ngomong lagi? Di sini ada US Factory Order diperkirakan akan naik. Nanti ada member Fed juga, ada Beachbook juga. Tidak ada sih ya sementara ini ya. Oke, jadi kalau ada teman-teman ada yang ambil buy daripada saat saya ambil live kemarin di 3477 atau nggak di 3470 dan masih hold, itu kalian sudah gila sih ya. Profitnya udah 700 pip sendiri ya, 700 pip sendiri. Kemudian kalau ada yang saya kemarin bilang juga kalau mau ambil swing sell karena kemarin masih 3,5 ya kan, saya kan tunggu di sini di 3489 atau di 3490.
Kalau semisalnya ini terjadi konfirmasi dan benar bisa lanjut turun, saya akan ambil sell. Tapi ini kan sell yang agresif ya di 3489 atau di 3490. Benar sih marketnya turun ya kan, kena di sini dan kemudian turun sejauh 150 pip. Sebelum akhirnya ya nggak jadi karena market bond itu diperkirakan bakal crash. Kemudian ya semuanya berdampak negatif lah. Alhasil larinya ke safe haven yang dimana gold ini diuntungkan. Karena ya udah ini bakal terus ngebuat all time high dan seterusnya, itu sih. Nah, sekarang bagaimana? Apakah ini all time high-nya sudah cukup atau belum? Apakah kita akan trading di teritori 3400 atau di 3500? Nah, ini dilema ya. Karena kalau kita lihat, kita trading di 3400 itu baru 2 hari. Ya, trading 3400-nya pun itu masih apa ya, kayak ibaratnya masih sebentar banget ya, cuma dari tanggal 1 kemudian di tanggal 2 itu pun area-area yang cukup berbahaya karena dari range di 3466 sampai 3,5 ini kan range-nya memang di 400 pip ya, 400-an pip. Jadi kalau dibilang range-nya gede banget ya, range-nya gede banget. Dan kalau dilihat juga di sini terlalu immature, terlalu apa ya bahasanya ya, kurang sip untuk bisa trade dengan normal sebenarnya sih. Saya worry-nya seperti itu ya. Walaupun ini kan baru berjarak 2 hari ya. Ini baru berjarak ya 1 hari 9 jam ya. Kemudian terbang sampai 3500 dan sekarang stay di 3500. Ini saya agak worry sebenarnya ya. Apakah ini benar marketnya ngebuat all time high atau enggak? Nah, itu sih. Ya beneran, ini saya nggak bohong, saya masih agak worry. Saya tidak ada open posisi swing sama sekali. Kemarin ya saya ada open buy di 3470, saya sudah out di 3490 ya kan, sudah kena TP. Dan saya tidak ada open posisi sama sekali. Karena saya worry, literally saya worry sekali ya. Nah, kalau dilihat dari segi teori monthly ya, kita pakai teori mungkin open high close ya. Open, high, low, close atau enggak ya itulah pokoknya pokoknya pergerakan 1 bulan September. September ini sebenarnya berdasarkan seasonality itu datanya adalah 20% bullish selama 10 tahun terakhir ya. Sebenarnya ini 80% bearish. Nah, sekarang kalau dilihat ya, kita kan baru di hari Senin, ini kan marketnya turun sedikit kemudian terbang ya kan. Jadi ibaratnya marketnya itu membuat pola ini baru open ya kan, open. Kita bisa bilang seminggu awal ini marketnya naik ya. Seminggu awal ini marketnya naik. Jadi saya worry-nya adalah seminggu awal ini marketnya naik sudah, kemudian nanti 2 minggu berikutnya marketnya turun, kemudian penutupan bulan September justru malah jadi bearish. Saya worry-nya September ini bakal begini ya. Minggu awal cuma naik, kemudian minggu kedua, 3, keempat justru dia bisa turun dan justru di close bearish. Itu saya agak worry ya. Literally saya agak worry di sana. Walaupun kita di sini memang membuat yang namanya all time high baru, cuman ya di mana-mana kalau sudah all time high at least ada koreksi. Ya, at least ada koreksi atau enggak ada 1 candle merah. Karena kalau dilihat berarti di sini 6 hari win streak ya. 6 hari win streak untuk di gold, tidak ada penurunan ataupun tidak ada candle hijau. Bahkan ya 6 ya, karena kan dari sini ya, 1 dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candle hijau semua tanpa ada koreksi sama sekali. Ya, dan di sini pun kita menciptakan banyak ada fair value gap daily, dimulai dari sini, kemudian dimulai dari sini, kemudian di sini secara daily kita belum ngetes all time high sebelumnya di 3511. Ya. Ini akan saya buat ATH sebelumnya. Jadi jika marketnya itu memang memilih kita akan trade di 3500 ataupun memang pada minggu ini kita memang trade di 3500 ya, maka idealnya adalah kita akan tes di 3500 sebagai valid ATH menjadi support yang kuat
Walaupun di sini kita masih melihat ya di sini areanya yang penting ya kan. Ini area yang penting sebenarnya. Apakah di sini sudah dites area 3434 atau enggak 3435 yang sudah saya bilang kemarin? Ini sebenarnya kalau dibilang sudah dites, hampir dites ya kan. Karena low kemarin pada di hari Senin tanggal 1 itu 3436. Hampir pas ya kan. Jadi kalau dibilang ini sudah ngepas, sebenarnya ini belum. Jadi idealnya adalah kalau 3,5 break secara daily close di bawah, maka potensialnya berarti dia bisa ngejar fair value gap daily yang di sini, ataupun dia lebih prefer ngejar yang ke sini. Nah di sini baru nanti saya akan ambil potensialnya adalah ambil posisi swing untuk buy. Tapi tidak menutup kemungkinan loh ya. Alhasil karena ini minggu pertama sudah naik, yang tadi di Monday saya udah bilang ya, minggu pertama dia naik. Nanti minggu kedua dan minggu ketiga dia turun, nanti minggu keempat justru malah bearish. Kemungkinan sih kalau mau swing saya rasa mungkin setelah FOMC ya, mungkin ini bakal mengalami koreksi minggu depan. Mungkin minggu depan bakal kita melihat koreksinya atau enggak 2 minggu lagi. Nah di sana kemungkinan baru akan terjadi yang namanya bisa ambil posisi swing. Semoga sih ya, sekali lagi semoga. Kalau nggak bisa sih ya gimana dong. Ya. Jadi ini dari segi daily, kalau kalian lihat juga indikatornya ini sudah masuk ke zona overbought. Jadi sekalipun di sini kita nanti bisa melihat penurunan, saya rasa penurunan pun tidak akan terlalu ekstrim karena masalahnya stokastik sudah di atas 70, kemudian RSI di atas 70, kemudian stokastik sudah di atas 90. Ini power dan momentumnya sama-sama kencang naik ke atas. Memang kita secara trader retail yang benar adalah kalau ada retracement kita ngebuy. Jujur dengan kondisi sudah 6 kali win streak seperti ini, saya pribadi belum siap untuk mengambil posisi buy di all time high seperti ini. Karena secara historinya kalau kita lihat 6 hari berturut-turut untuk bisa win streak itu sejarahnya kayaknya nggak ada sih ya. 6 hari berturut-turut kayaknya ini bisa nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kita lihat sih inilah pada saat di Maret 2024. Ini nggak tahu dah ini ya. Coba saya ganti chart deh ya. Maret 2024. Ada nggak historinya ya? Oh ada ya. Kalau pakai Oanda, ntar saya ganti deh, pakai yang di sini aja. Pakai yang forex.com. Oke. Historinya ini sih ada ya. Bentar. Ya, ini historinya ada. Kalau dilihat terakhir itu di sini berarti ya di Maret 2024 tanggal 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ini 7 candle win streak. Kemudian ada 1 candle merah, kemudian lanjut naik. Nah sebelum itu kita ada juga di sini, yaitu dari Februari 2024. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 candle hijau semua. Sebelum itu ada nggak lagi ya? 9 candle ya, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pada saat COVID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada saat COVID juga sama-sama 9 ya. Kemudian di sini ini ada 1 doji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah di tahun 2018. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rata-rata 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian terbang. Kemudian kalau kita cari di tahun 2011. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada satu sih rekor di sini ya. Ini 10 nih. Dari Juli tanggal 5 2011 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 candle.
Ya, 10 candle hijau berturut-turut. Berarti kalau dilihat dari kita lihat histori ke belakang, 10 candle itu adalah sudah paling ekstrim. Kemudian kejadian di candle ke-9 dan ke-8 itu agak jarang ya. 10 itu udah sekali kejadian ya kan. 10 itu sekali kejadian. Kemudian yang 9 dan 8 candle win streak itu mungkin probability-nya 10 sampai 20%. Kemudian 7 dan 6 candle win streak itu sekitaran 30-40%. Kemudian setelah itu baru di bawahnya. Nah, sekarang ini kan berarti terulang lagi ya. Ini kan sudah 6, ini kan sudah OTW ke-7 nih. Jadi kalau 7 candle win streak berarti probability-nya ini sudah 40% ya. 40% yang jarang terjadi. Jadi kalau sudah 7 kali win streak seperti ini, maka kalau memang niat marketnya terjadi koreksi, ya ini kita harus melihat adanya koreksi ke bawah sih. Sampai mana? Ya, idealnya kita ngetes secara daily 3.500. That's it. Ya, 3.500 kita tes sudah bagus banget. Secara Fibonacci ini sih sebenarnya sudah berhenti semua ya. Ini sebenarnya sudah berhenti sih kalau dilihat ya. Ini sudah kena 3537 yang sudah saya buat kemarin. Ini 1618 Fib extension Fibo. Seharusnya ini sudah berhenti. Karena kalau dipakai pivot ya, saya pakai pivot untuk mengukur all time high. Kalau diukur pakai pivot weekly itu R3 ada di 3586. Memang masih jauh sekali sih ya. Masih jauh sekali sampai 3586, cuma itu saya rasa sudah terlalu jauh sekali sih. Sudah terlalu jauh. Kalau daily pivotnya di 3514, R1 3559. Kalau secara Fibo ini sudah kena. Ini 3563 59. Oke lah. Ya, ini seharusnya sih marketnya sudah berhenti, but let's see lah. Ini beneran sudah berhenti atau enggak ya. Cara daily seperti itu, ini otomatis bullish banget. H4 tetap ya, ini kita melihat yang namanya liquidity di sini ya. Liquidity otomatis di sini H4-nya adalah area H4 kita nggak perlu terlalu jauh lihat ke belakang karena market sudah terlalu tinggi. Kita pakai ini aja. Ya, resistance become supportnya yang ada di 3407, otomatis ini adalah bullish order block-nya. Ya, bullish order block sekaligus demand. Kalau ini lewat, otomatis dia bakal ngejemput semua demand yang ada di bawah ataupun liquidity yang ada di bawah ya. Kemudian secara H4 candle terakhir merah itu di sini ya. Ini saya pakai H4 dulu deh ya. Ini H4, kemudian 3435 ini adalah daily. Kemudian ini lewat lagi. Ini ATH sebelumnya 3,5. Kalau dicari 3467 secara H4 ini nggak kelihatan sih. Ini H4 stokastik sudah flat banget, rata, tidak ada penurunan sama sekali. RSI juga zona overbought, masih nyaman di atas, nggak mau turun-turun ya kan. Jadi kalau ini harganya mau turun, saya rasa kalau misalnya 3.500 nggak kena, kemungkinan dia bisa ngetes ini ya. Pucuknya yang ada di pucuk di H4 di sini 3508 ATH yang kemarin tercipta ya pada saat hari Selasa. Ini kemungkinannya ya. Fibo ini sudah nggak ada yang bisa dipakai lagi sih ya, otomatis Fibo H4 kita nggak ada yang bisa pakai karena kalau kalian cari Fibo dari pertama kali dia break dari liquidity ya, ini ditarik dari sini sampai manapun ini nggak ada koreksinya ya, hampir kena 38,2 kemudian naik lagi dan naik lagi. Ini titik nolnya belum kelihatan ya, sekali lagi titik nolnya belum kelihatan. Cara H1 kemarin penurunannya di sini ini juga sudah ekstrim ya, sudah ngelewatin 1618, sudah kena 200%. Ini juga sudah gila sih sebenarnya ya.
Saya juga nggak ngerti, ini sudah gila marketnya. Kalau dicari apakah ada area yang bagus buat di buy lagi. Wah, ini untuk area atas sih saya pakai angka cantik aja ya untuk hari ini ya. Untuk hari ini saya pakai angka cantik di 3550. Ya, saya pakai kelipatan aja lah. Seperti yang saya udah bilang kemarin ya. Berarti kemarin itu kan 25 nggak di respect ya. 3525 di sini ya. Oke, 3525 kita bisa jadikan itu sebagai area support sih sepertinya ya. Nah, ini 3537 saya delete aja lah ya. Ini 3550 sebagai angka aja ya. Next targetnya. Tadi kan saya udah bilang itu 3525. Let's see di mana 3525. 3525 ini di sini. H4 nggak kelihatan. H1 ini sebagai ya sebagai order block lah bahasanya bisa. Kemudian M30-nya iya, M15 kalau dibilang sebagai support sih ini agak naik sih sebenarnya. Kalau M15 versinya adalah di sini ya. Gede banget nih, 3526. Ya. Jadi kalau mau pakai batasan bawah itu di sini. Nah, ini batasannya untuk di gold M15. M30-nya supportnya itu agak ke atas ya. H1-nya itu agak nggak, ini H1 agak sulit sih sebenarnya. Cuman ini ada immediate 1 sih. Ini nggak usah lah kita pakai ya. Tetap pakainya 26 dan 25 aja. Daripada bingung ya kan, dan juga di sini M15-nya ada demand-nya juga. Tadi kan H1 juga termasuk ini adalah area bullish OB-nya ya kan. Apakah H1 potensi divergent supaya mau turun? H1 potensi divergent ada secara RSI dan secara stokastiknya ini belum kelihatan ya. Ingat ini RSI potensi divergent. Lagi ini kalau turun hanya sebatas koreksi ya. Belum untuk beneran turun jauh. Kalau ini sebatas divergent ya ini kemungkinan dia cuma turun sampai ke 50 lagi kayak kemarin ya kan, drop lumayan kencang ke bawah. Mungkin turunnya nanti bisa sampai 3508 atau enggak 3,5, nanti baru kita ngebuy lagi. Untuk di sini sih saya tidak prefer ngebuy di sini sih. Tapi kalau kalian dia mau ngebuy di sini lagi ya. Misalnya ini harganya turun sampai 3525 lagi ya. Misalnya turun ya kan. Sampai sini kalian mau buy silahkan. Targetnya di 3550 atau enggak 35, mungkin saya kasih next lagi ya, 3575 sih. 3575 sebagai angka aja ya, sebagai angka aja. Kemudian itu pun kalau harga turun sampai sana. Kalau kalian ada yang mau buy di atas resisten, ini H4. Ini all time high sih soalnya ya. Kita sebelah kiri sudah nggak ada soalnya. Kalau ada H1 tutup di atas 3539, ini lagi dikit sih ya. Kalian mau paksa buy sih silakan. Cuma masalahnya stop lossnya kalian bakal taruh mana? Secara support kan kita punya support di sini ya. Di area inilah support H1 ya kan. Ini support H1 di sini di harga 3527. Ya, ini supportnya. Tapi kalau pakai ekor-ekor bawahnya sampai M15 paling kecil ya di sini dari 26 sampai 25. Ini apa namanya di harga 3527 ya. 3527,8. 87 dia. Ya, 87 ini adalah minor support time frame H1 M30. Kemudian M15 lebih prefer yang di bawah karena kan ketara nih. Harga berhenti, naik, dites, kemudian naik, turun lagi, naik dan drop, berhenti sampai sini menciptakan demand, kemudian dia naik ke atas ya kan. Jadi dari 27 sampai 25 itu bisa kalian konsiderkan sebagai area buy sebenarnya. Kalau kalian mau paksa sell di bawah 25
Mungkin sell kilat aja ya, sell kilat. Dalam artian kalau ini beneran turun di bawah 25, kalian mau ambil sell tipis, cepat banget ya, bisa dengan target di sini H4 3508 ngeretest ini. Sorry, ini nggak pas ini. Ya, 3508,55 untuk ngetes di sini, atau enggak mungkin dia ngetes ATH sebelumnya, atau mungkin dia cuma turun untuk ngetes H1 fair value gap juga di sini ya. Fair value gapnya yang gede banget di sini, ini juga bisa. Kalau dicari demand-demandnya sih di sini M5-nya ada demandnya ya di sini. Di sini order blocknya, kemudian di sini ada M5 demandnya. Kalau dicari resistance become supportnya di M5 ya di sini di 3515. Ini juga M15 sih seharusnya. Ya, M15 ini juga fair value gap, H1 ini adalah fair value gap juga. Nah, ini tengah-tengahnya berarti ya. Kalian ada mau sell di bawah 25 ya silahkan. Profit pertama mungkin sampai 15 lah ya, sampai 15 atau sampai 16. Silahkan pikir di sini. Kalau ada pembalikan nanti kalian mau ambil buy boleh. Tapi kalau semisalnya nggak ketemu pembalikan dan justru marketnya turun, ya udah tunggu di sini buat ngetes H4-nya di sini, atau enggak 3,5 baru bisa di buy. Ya. Karena sekali lagi untuk Fibo sekarang ya, Fibo secara H1 versi pendek itu adalah dari sini ya, dari sini sampai nggak tahu di mana titik nol. Ya, kalau misalnya tadi pagi inilah titik nolnya di 3546, maka 38,2 pas di H1-nya. Kemudian 50%-nya adalah pas 3508 dan 61,8 pas di 3,5. Jadi kalau memang ini adalah titik nol, ya sekali lagi 3546,62 adalah titik nol. Fair value gap H1. Nih, fair value gap H1 termasuk tadi juga demand M5 ya kan. Support resistannya di sini. Ini ya, tuh di harga 3516. Pas juga dengan 38,2. Kalau itu tembus, dia akan kena resistance become support ujung ekornya di 50%. Kalau itu lewat lagi 61,8-nya adalah di ATH sebelumnya di 3,5. Gitu ya. Kalau ini lewat semua berarti ya udah market bakal lebih prefer menggunakan yang namanya Fibonacci daily. Nah, sekali lagi Fibonacci daily bakal ditarik dari 20 Agustus sampai dimanapun titik nolnya. Ya, ini. Kalau pakai Fibonacci daily ini berarti areanya bakal gede sekali nggak pakai obat. Nah, tuh ya. Kalian bisa lihat tuh. Ketemunya di mana? 38,2 adalah 3456. Apa areanya ini? Ya, tidak begitu ada ya kan. 61,8-nya ya ini H4-nya tadi. Nah, ini H4 61,8-nya. 50% adalah daily 3434. Kemudian 38,2 kalau di sebelah kiri itu tidak ada. Dan 23,6 adalah all time high di 3,5. Kalau itu turun terus ya kan. Tapi kalau misalnya enggak ya beda cerita. Oke. Jadi sekian dulu untuk XAUUSD pada hari ini. Ingat ya, ini sudah all time high lagi baru. Kalau ada yang mau ambil buy, tunggu koreksi dulu kayak kemarin ya kan, tunggu koreksi selesai baru bisa ambil buy. Karena jujur saya tidak mau ambil pusing ketika terjadi all time high tapi tanpa ada koreksi yang proper. Ya, jadi sekian dulu untuk analisa hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.